Shalom sahabat Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Saudara terkasih, hari ini kita sampai di hari Jumat Agung. Kalau kemarin di hari Kamis Putih kita melihat dan mengingat Yesus sedang bersama murid-muridnya, hari ini kita mau mengingat Dia yang memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dan ini bukan sekedar cerita sedih saudara, tapi ini soal janji yang ditepati sampai titik darah penghabisan. Di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, di sana ada satu kalimat sangat pendek tapi luar biasa maknanya, yaitu sudah selesai. Dalam bahasa aslinya tetelestai. Kata ini sering dipakai oleh pedagang atau orang yang punya hutang untuk bilang lunas, sudah dibayar penuh begitu. Saudara bisa bayangkan, di tengah rasa sakit yang luar biasa, alih-alih mengeluh kesakitan, Tuhan Yesus justru mengumumkan kemenangannya buat kita. Dan dari sana kita bisa belajar saudara. Yang pertama, perihal lunas, perihal yang selesai, ini artinya untuk taat, bukan untuk bebas seenaknya. Hutang hukuman kita memang sudah beres di atas kayu salib, tapi itu bukan berarti kita bisa hidup santai atau bebas tugas saudara. Justru karena hutang hukuman itu sudah dibayar, sekarang kita punya hutang rasa syukur yang tidak akan pernah habis. Sadarilah bahwa hidup kita ini sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, nyawa sang anak Allah. Jadi kita tidak boleh lagi main-main dengan hidup kita ini. Kita perlu taat, bukan karena takut dihukum, tapi karena kita tahu betapa besar cinta, kasih yang sudah membebaskan kita itu. Yang kedua, bagian Yesus yang mengatakan sudah selesai. Tapi saudara, bagian kita juga ada. Kita perlu merespons yang sudah selesai itu. Yesus telah mengambil bagian yang paling berat, yang paling penuh penderitaan. Misi penyelamatannya sudah sempurna. Sekarang bola itu ada di tangan kita saudara. Bagaimana kita merespons kasih itu? Mari kita mengingat saudara, kita berbuat baik bukan supaya selamat, karena urusan selamat itu sudah dikerjakan Tuhan Yesus sampai tuntas. Tapi kita berbuat baik, hidup benar, hidup seperti orang yang telah diselamatkan, karena kita betul-betul bersyukur. Itulah ucapan terima kasih kita atas hidup yang sudah Tuhan selamatkan ini melalui pengorbanannya di Golgota. Marilah kita hidup dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa tahu diri, hidup selayaknya orang yang sudah diselamatkan. Saudara, sebelum saya menutup permenungan, izinkan saya juga untuk mengingatkan ibu bapak saudara untuk mari kita bergabung bersama di dalam ibadah Jumat Agung pukul 8 pagi ini. Mari kita menyiapkan hati dan waktu untuk menghargai pengorbanannya yang luar biasa. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama di gereja. Mari kita menghayati pengorbanan itu dan kita betul-betul mengaplikasikan rasa syukur itu dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita tutup bersama permenungan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah. Terima kasih karena Engkau sudah menuntaskan, melunasi hutang dosa kami di atas salib. Tuhan, tolong maafkan kami yang seringkali merasa kurang, meragukan kasih-Mu, bahkan abai seolah-olah hidup kami tidak diawasi oleh-Mu Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk hidup penuh syukur dan bertekad untuk datang menyembah-Mu, untuk selalu ingat bahwa ada hidup yang begitu berharga karena diganti oleh nyawa sang anak Allah. Tuhan, bila mana sebentar lagi kami akan bertemu di gereja, kami mohon penyertaan agar kami dapat datang tanpa kurang suatu apapun,
kami dapat menerima hikmat pengetahuan tentang pemberitaan Injil. Biarlah melalui pemberitaan firman itu, hidup kami semakin diteguhkan, hidup kami semakin disegarkan, dan kami semakin hari semakin serupa dengan apa yang Engkau inginkan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Anak Allah kami berdoa. Amin.